السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya bahagia, kebahagiaan di dunia, dan juga harapan besar anak-anak kita bahagia kelak di akhirat. Setiap orang menginginkan agar anaknya tidak terkena kesengsaraan, baik kesengsaraan di dunia, kelaparan, kemiskinan, kejahilan, atau yang lainnya. Apalagi kesengsaraan kelak di akhirat, terbakar dalam api neraka. Setiap orang tuh tidak menginginkan hal itu. Maka hadirin kaum muslimin, orang tua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tugas-tugas. Orang tua diberi arahan dan bimbingan bagaimana caranya menyelamatkan putra-putrinya dari api neraka, dan bagaimana caranya supaya anak-anak kita bersama kita kelak di surga, bertemu dan berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kaum muslimin akan kami sampaikan beberapa ayat, beberapa hadis yang berkaitan tentang hal ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Ini adalah tugas yang Allah bebankan kepada setiap orang tua untuk melindungi dirinya dan putra-putrinya, isi rumah tangganya, istrinya dan anak-anaknya dari panasnya api neraka. Dan itu adalah tugas pokok, tugas yang paling utama, tugas yang terawal, terdepan, terutama dibandingkan dengan tugas-tugas yang lain. Bukan hanya memikirkan sandang pangan papan saja. Kala itu orang kafir pun memikirkan hal tersebut. Yang membedakan kita dengan orang-orang yang kafirin adalah tugas yang satu ini. Karena dari kaum muslimin, maka pelajarilah bagaimana caranya agar kita sebagai orang tua menjaga anak-anak kita dari panasnya api neraka. Disebutkan di antara pengertiannya adalah alimuhum wadibuhum, ajarkan pada mereka ilmu agama dan ajarkan kepada mereka adab, budi pekerti, akhlakul karimah. Yang mana dengan itu ya kaum muslimin, anak kita akan terdidik, bisa beriman, bisa bertakwa. Dengan sebab itu Allah Azza wa Jalla
akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan akan diberikan balasan yang melimpah kelak di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Barang siapa yang beramal amalan saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan mukminun, beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka sungguh-sungguh akan kami berikan padanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh-sungguh kami akan berikan balasan bagi mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan, yakni di akhirat kelak. Ini kiat yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita, membekali putra-putri kita dengan ilmu, mengajarkan adab-adab sopan santun agar mereka baik di dunia. Karena itu adalah janji Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang memenuhi dua syaratnya, dia beriman dan dia beramal saleh, maka setelah itu kita tidak risau, kita tidak galau ketika kita sudah membekali ilmu agama sehingga tumbuh iman di hati kita, tumbuh iman di hati putra-putri kita, dan kesehariannya beramal ibadah terus. Tidak ada yang kita risaukan karena Allah yang telah memberikan jaminan, falunuhyiyannahu, sungguh-sungguh kami akan berikan kehidupan yang baik, dengan lam taukid dan nun taukid musyaddadah yang menunjukkan pasti, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Hadirin kaum muslimin, dari sini kita mengambil sebuah pelajaran penting bahwa pendidikan itu satu hal yang mutlak harus kita tempuh. Karena tidak mungkin kita bisa menjaga putra-putri kita dari neraka kecuali adanya iman, dan iman itu tumbuh adalah dengan ilmu agama. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, bagi para bapak yang mereka sungguh-sungguh serius dalam pendidikan putra-putrinya, dimasukkan di antara contohnya, dimasukkan ke lembaga-lembaga pendidikan, pondok-pondok ahli sunnah, Anda telah tepat berharap dengan itu anaknya Anda, anak kita semuanya menjadi anak yang saleh, yang mukmin, yang beramal dengan amalan yang saleh. Bagi anak-anak kaum muslimin, perhatikanlah harapan orang tua terhadap dirimu, wahai para putra-putriku, sangat besar. Menginginkan dengan memondokkan kamu ke pondok ahlu sunnah adalah kebaikan bagimu di dunia dan kebaikan bagimu kelak di akhirat. Maka hadirin kaum muslimin jami'an, mari kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar kita menjadi hamba yang amanah, yang dengan ini bisa melindungi putra-putri kita dari api neraka. Yang kedua, kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan agar supaya kelak kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kita dengan istri kita, dengan putra-putri kita, bahkan dengan dzurriyyah kita, keturunan kita bisa berkumpul di dalam surga Allah Azza wa Jalla, mengenyam kebahagiaan yang hakiki dengan berbagai macam kemewahan dalam surga. Kita melihat anak kita bahagia dalam surga, alangkah bahagianya kita. Melihat cucu-cucu kita bersama kita di surga, alangkah bahagianya kita. Dan itu adalah harapan kita semuanya, karena memang itu adalah hakikat kebahagiaan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, "Faman zuhzanin nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang bahagia, dialah orang yang sukses. Karena itu jadikanlah ini sebagai program utama bagi kita, bagi anak keturunan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat yang ke-21 memberitahukan kepada kita bagaimanakah caranya agar kita kelak bisa berjumpa dengan putra-putri kita
keturunan kita sama-sama bahagia dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum dzurriyyatahum wa malatna minhum min 'amalihim min syai' kullun mri'in bima kasaba rahin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu," dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti oleh keturunannya dengan keimanan, alhaqnahum dzurriyyatahum, kami akan pertemukan kembali, kami akan gabungkan kembali mereka dengan keturunan mereka fil jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyebutkan, hadza fadlullah wa minnatuhu, ini adalah keutamaan dan anugerah yang Allah berikan kepada orang tua. Ketika orang tua itu mukmin, dia beriman, dia beramal saleh, dan anaknya pun dididik supaya dia beriman, diajari ilmu supaya beriman, mengikuti jejak orang tuanya dalam beriman, maka Allah memastikan alhaqnahum dzurriyyatahum, kami akan bertemukan, walau lam yablughu min amalihi atau kama qala Imam Katsir, walaupun putra-putrinya, walaupun keturunannya belum sampai amalannya seperti amalan orang tuanya, tetapi karena Allah berikan anugerah, Allah berikan kepadanya keutamaan kepada orang tua yang mukmin, litukiru ainahu, dalam rangka untuk menyejukkan pandangan kedua orang tua yang mukmin yang mukminah, Allah gabungkan putra-putrinya ke dalam surga kelak nanti di yaumul qiyamah. Dan ini keutamaan seorang tua, keutamaan orang tua yang mukmin dan mukminah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa orang jami'an. Ayat ini kaum muslimin memberikan kesempatan bagi kita agar supaya kelak di akhirat kita ketemu dengan anak-anak kita, kita bergabung kembali, bertemu kembali di surga Allah Azza wa Jalla, penuh dengan kenikmatan yang kekal, yang abadi, yang tidak ada lagi kesengsaraan di sana. Melihat anak-anak kita bahagia, putra-putri kita bahagia, cucu-cucu kita bahagia. Bukan gitu harapan kita semua sebagai orang tua. Maka hadirin kaum muslimin, penuhi dua syaratnya. Syarat yang pertama, orang tuanya harus beriman, dan iman itu melahirkan amal, dan iman itu tidak akan wujud kecuali dengan ilmu yang benar. Demikian pula harus diikuti oleh anak-anaknya dalam hal keimanan. Maka jikalau kita memenuhi dua syarat ini, maka Allah katakan alhaqnahum dzurriyyatahum, kami akan pertemukan antara mereka dengan keluarga mereka. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semuanya untuk bisa berkumpul kelak dengan keluarga kita masing-masing fil jannah. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada ayat yang tadi kami sampaikan, dua ayat dalam surat At-Tahrim dan dalam surat At-Tur, ada faedah yang sama. Apa itu? Pentingnya thalabul ilmi, pentingnya belajar ilmu agama. Bagi kita orang tua, tingkatkan ilmu, karena itu membawa kita kepada iman. Iman bukannya semata pengakuan belaka, tetapi iman adalah benarnya i'tiqad dan benarnya amalan. Itu iman.
Mustahil dan tidak mungkin seorang mampu beriman tanpa ilmu yang benar. Demikian pula dengan putra-putri kita. Orientasi kita kaum muslimin bukan duniawiyah, tetapi tujuan hidup kita agar bisa berkumpul kembali kelak di surga, menyelamatkan keluarga dari api neraka, dan menyebabkan dengan izin Allah berkumpulnya kembali kita dengan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita serius dalam mendidik putra-putri kita. Kita ajarkan kepada mereka ilmu agar mereka bisa beriman, bisa beramal saleh. Walhamdulillah kaum muslimin, itu adalah kenikmatan yang besar Allah berikan taufik kepada kita. Maka marilah kita kaum muslimin, rahimani wa rahimakum jami'an, memohon dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari an-nar, api neraka yang sangat dahsyat, yang azabnya sangat-sangat memilukan. Inna batsha rabbika lasyadid, sesungguhnya siksa Rabbmu sangatlah dahsyat. Sungguh Allah Azza wa Jalla memiliki adabun alim, adabun syadid yang begitu dahsyat. Ya, setiap kita tentunya tidak menginginkannya, apalagi melihat putra-putri kita dalam neraka. Tentunya tidak menginginkan hal itu ya kaum muslimin. Karena itu walhamdulillah Allah memberikan kepada kita ilmu bagaimana caranya kita bisa beriman dan bagaimana cara kita bisa beramal saleh. Karena kedudukan seorang nanti di surga itu juga tergantung karena faktor amalannya. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kan min al-amal. Hadits Ubadah bin Samit riwayat Imam Muslim yang menyebutkan tentang 5 hal sebagai i'tiqad yang harus kita yakini. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatul Maryam ruh min wal jannatu haqq wan nar haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min al-amal. Meraih surga harus benar i'tiqadnya dan harus benar amalannya. Barang siapa yang meyakini dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, dan meyakini Nabi Isa hamba Allah dan utusannya, serta kalimat yang Allah berikan kepada Maryam, dan Isa adalah ruh di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan. Dia pun meyakini surga benar adanya, neraka pun hak adanya. Ini menunjukkan benarnya i'tiqad. Ini namanya iman. Apakah cukup dengan keyakinan? Tidak. Dia pun harus beramal. Karena Nabi mengatakan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga ala ma kana min al-amal, sesuai dengan amalan perbuatan yang dia kerjakan. Mustahil itu bisa diraih tanpa kita memiliki ilmu bagaimana cara beriman dan bagaimana cara beramal dengan amalan yang saleh. Maka wahai kaum muslimin, marilah kita, orang tua pun belajar, anak-anak pun kita tuntut mereka untuk belajar agar bisa beriman sebagaimana orang tuanya beriman, supaya bisa kelak nanti di yaumil qiyamah berjumpa dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan taisir kepada kita, dan memberikan kepada kita ilmu dan amal saleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub isrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila farzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salah.